Haruskah kita ikut dengan ajakan-ajakan orang lain buat gak usah lagi bayar hutang pinjaman online? Apa nih resiko yang bakal kita terima ketika kita itu gabay di pinjaman online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas tentang fenomena banyaknya ajakan untuk gak lagi bayar yang namanya hutang pinjol atau tagihan pinjaman online. Tapi apakah hal seperti ini tuh tepat gak buat dilakukan? Jadi teman-teman, ajakan buat kalian gak lagi bayar hutang pinjol kalian lagi, itu sebenarnya adalah ajakan yang kurang tepat ya. Jadi ketika kalian ini melakukan pinjaman online yang legal, maka ya teman-teman harus tetap membayar tagihannya secara tepat waktu. Ya namanya juga kita itu berhutang, maka tetap aja kita punya kewajiban untuk membayar hutang itu. Namun walau memang seperti itu teman-teman, ketika memang kali ini benar-benar dalam keadaan terdesak dan gak ada uang buat membayar hutang kalian, padahal sudah masuk nih jatuh tempo hutangnya, maka teman-teman juga sebenarnya nggak perlu untuk memaksakan diri kalian untuk membayar hutangnya saat itu juga. Jadi kalau kalian ini memang nggak ada uangnya dan memang benar-benar nggak bisa bayar buat saat itu juga, maka ya udah teman-teman bisa menggalbaikan pinjol kalian dulu. Kalian tinggalkan dan abaikan aja dulu untuk sementara. Aman-aman aja kok kalau kalian itu galbay di pinjol yang legal. Hanya saja teman-teman harus mempersiapkan mental yang kuat kalau kalian ini galbay di pinjaman online. Karena pastinya ya pihak pinjaman online itu juga gak mau rugi apabila nasabah yang galbay itu gak mau bayar hutangnya. Sehingga ya pasti kalian bakal yang dapat namanya tagihan dari para DC di pinjaman online. DC pinjol itu ada yang baik tapi ada juga yang enggak ya. Tapi kebanyakan oknum-oknum DC pinjaman online itu banyak yang nakal. Mungkin karena mereka juga dapat tekanan buat memenuhi target bulanan mereka ya. Makanya banyak nih DC pinjaman online yang menagih hutang para nasabahnya itu menggunakan cara yang kasar, bahkan kadang nggak sesuai nih dengan aturan yang telah ditentukan sama OJK. Jadi ya penting ya buat teman-teman ketika kalian digalbay untuk mempersiapkan yang namanya mental, dan kalian juga perlu nih menyiapkan pengetahuan kalian mengenai masalah galbay dan juga resiko-resiko apa yang bakal kalian terima ketika kalian itu galbay di pinjaman online. Nah, kalau kalian ini pinjolnya di pinjol yang legal, maka teman-teman itu aman dari yang namanya ancaman sebar data dan penyalahgunaan data pribadi kalian. Karena kalian ketika pinjolnya di pinjol yang legal, kalian masih dilindungi sama undang-undang. Jadi, kalaupun kalian ini dapat ancaman dari DC pinjol yang ngatain kalau data pribadi kalian bakal disebar atau bakal disalahgunakan, maka teman-teman bisa menuntut balik mereka. Jadi, kalaupun teman-teman ini dapat ancaman dari DC pinjol legal yang ngatain kalau data kalian bakal disebar, kemudian kalian bakal dituntut secara pidana atau bahkan bakal menyeret kalian ke kantor polisi, maka ya sudah jelas ya bahwa semua yang dikatakan sama DC ini merupakan sebuah omong kosong belaka yang tujuannya tentu aja buat nakut-nakuti kalian yang lagi galbay. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya takut, apalagi stres tentang ancaman dari omong kosong para DC pinjol ini. Dan kalau misal ada beneran nih DC pinjol legal yang berani-berani melakukan tindakan melewati batas hukum, maka kalian nih berhak untuk membela diri dan melaporkan hal ini kepada pinjol yang terkait. Bisa lapor ke OJK atau kalian bisa lapor ke kantor polisi. Jadi teman-teman, informasi yang beredar bahwa semua hutang pinjol itu bakal lunas jika nggak dibayar, itu juga merupakan informasi yang nggak benar. Oh iya, video ini juga bukan untuk mendukung terhadap pinjol atau orang-orang yang nggak mau bayar pinjaman online sama sekali ya, tapi lebih ke mengajak buat teman-teman untuk melihat situasi secara logis dan untuk memahami juga berita yang beredar nih dengan bijaksana. Jadi ajakan buat gak bayar pinjol lagi sama sekali itu juga merupakan ajakan yang keliru. Jadi ketika teman-teman ini memang sudah ada uangnya, maka ya udah kalian bayarkan aja hutang kalian. Dan teman-teman perlu ingat kalau galbay di pinjol itu merupakan masalah perdata, bukan pidana. Jadi pentingnya buat kalian untuk tetap waspada dan jangan bertindak gegabah dalam menghadapi situasi seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.